Oke, gini teman-teman ya. Jadi setelah data kita peroleh distribusinya, kita bisa cek terlebih dahulu sebaran-sebarannya melalui filter ya. Filter ini untuk ngecek bagaimana variasi respon. Ceknya di bagian ini ada bagian seperti drop down gitu, drop down. Terus klik filter kolom. Nah, maka kalau berdasarkan responnya ada yang bersedia, ada yang enggak. Ya, ini dibiarkan saja. Nah, yang perlu kita cek lagi adalah dari distribusi data yang ada, misalnya kolom E sampai kolom N, ya, ini data demografis sepertinya, karena menanyakan tentang ya atau tidak, terus dia menanyakan tentang pengalaman pada satu peristiwa atau tidak. Nah, ini saya perlu konfirmasi, Rofik, DO ini item atau dia termasuk data demografis? Di sini masih demografis ya. Ini demografis, demografis. Nah, berarti yang satu ini baru item, gitu ya. Nah, kita tahu berarti dari Q sampai E ini data demografis. Ya. Kita perlu melakukan pengecekan ya bahwa setiap distribusi di kolom itu dia punya kesamaan jenis. Contohnya begini, jenis kelamin kalau kita cek filter ya kolom. Nah, di sini ada respon yang macam-macam. Dia harus kita seragamkan dengan kategori yang sama. Contoh laki-laki dan lanang. Jadi dia tuh sepertinya ngeklik di lainnya nulis lanang, misalnya gitu ya. Nah, ini perlu kita samakan dengan yang atasnya. Jadi kita hilangkan filter laki-laki dan perempuannya seperti ini. Nah, yang nulis lanang ini kita ganti dengan laki-laki seperti kategori yang lainnya. Sehingga semuanya seragam. Baru kemudian kita pilih semuanya, pilih semua opsi ini. Oke. Loh Pak, tadi kok ada yang kosong gitu ya. Kalau kita cek di sini kok ada yang kosong. Nah, berarti kemungkinan orang yang tidak bersedia itu juga diidentifikasi tidak mengisi kolom jenis kelamin. Sehingga kemudian kosong. Ini nggak ada masalah. Ya, dibiarkan saja. Kosongnya berapa? Di sini teridentifikasi 3. Gitu ya. Nah, kita perlu lihat sinkronize-nya dengan kesediaannya di sini. Nah, ternyata yang tidak bersedia ada dan yang kosong 2. Ada kemungkinan ini sebelum ada inform consent, Rofik sudah ada yang merespon ya tanpa ngeklik kesediaannya. Gitu ya. Jadi Rofik udah turun lapang terus kemudian ya udah tanpa inform consent terus kemudian dapat sehingga persetujuan ini dilewati karena belum ada ya. Atau saat itu belum diwajibkan untuk ngisi sehingga dia kemudian lewat saja. Gitu ya. Jadi ketika dia setting partisipan itu lolos gitu ya. Dan yang kosong ada 2. Gitu ya. Lalu misalnya kita punya usia. Nah, kita perlu cek nih. Di usia ini ada variasi penomoran enggak? Nah, contoh nih ya misalnya. Yang nulis 51 ini ada tulisan 51 spasi tahun. Nah, maka kita harus seragamkan dia semuanya dalam satu kolom angka semua. Tahunnya kita ilangin. Dia menulis 18 misalnya. Jadi harus kita rubah sendiri. Gitu ya. Nah, prosedur ini disebut sebagai mempersiapkan data atau tabulasi data. Gitu ya. Selanjutnya, misalnya, ya, kalian bisa cek di sini. Ini kan instansi, ini pendidikan terakhir. Dia harusnya sinkron atau sama arahnya. Contoh gini, kalian meneliti tentang kecemasan presentasi saat proposal tugas akhir. Ya. Ketika dipublikasi atau masuk naskahnya di editor, itu tulisannya proporsi partisipan SMA-nya 90%. Padahal variabelnya kecemasan presentasi
proposal tugas akhir. Logis nggak partisipannya SMA? Harusnya yang ada tugas akhir itu sarjana atau diploma. Nah, jadi ada kesalahan pengetahuan dan persepsi partisipan terhadap pendidikan terakhirnya atau pendidikan saat ini. Kalian sekarang semuanya sarjana. Jadi jangan tulis pendidikan terakhirnya SMA. Nah, ini perlu diatur ulang oleh peneliti secara manual. Kalau yang salah sebanyak 220 respon, betulkan itu semuanya. Nah, kebetulan Rofik mengkoleksi instansi dan program studi. Program studinya psikologi. Pak, asal instansinya ditulis SMA 10 Surabaya. Pendidikan terakhirnya SMA. Logis nggak program studinya S1? Psikologi nggak ada di jurusan SMA atau SMK. Berarti dia sebenarnya adalah SMA. Terus cek juga ternyata dia masuk dengan email UNESA, jelas. Gitu ya. Jadi kalian melakukan perbaikan itu sendiri. Contoh misalnya ya, Universitas Hasyim Asy'ari, sarjana. Logis kan? UNESA, pendidikan terakhirnya SMA. Logis gak? Jadi masih genah Universitas Hasyim Asy'ari timbangnya arek UNESA ini. Gak apa-apa. Mungkin dia baru pertama kali dipapar link Google Form. Mungkin dia salah. Loh, aku salah, Kak. Gitu ya. Kok tahu kamu salah? Ya, setelah saya buka di email, kan respon ini kekirim ke email mereka. Saya nulisnya pendidikan SMA. Iya, harusnya sarjana. Meskipun kalian itu sarjana, tapi DO tetap pendidikan terakhirnya sarjana. Jadi pendidikan terakhir itu bukan ijazah yang kalian dapat. Ya. Mindset kalian kan ijazah toh. Ya toh. Bahwa berpendidikan itu harus ijazah kan. Nah itu perubahannya. Tapi kalian mengenyam pendidikan terakhirnya. Udah tahu kan vibes-nya sarjana itu? Yes, kayak gini nih loh vibes-nya itu. Di semua program studi harusnya kampus-kampus top pun seperti ini. Gitu ya. Jadi ini diperbaiki. Nanti Rofik memperbaiki ini. Oke? Nah, bagi saya universitas, program studi itu tidak penting bagi saya ketika saya sajikan dalam data partisipan saya. Jadi ini sebagai pelengkap untuk menunjukkan pendidikan terakhirnya. Gitu ya. Perantau ya atau tidak, ini nanti kita sesuaikan ya. Oke, kita sudah selesai dengan data demografis. Gitu ya. Nah, kita beralih kepada itemnya. Dia mulai dari R sampai paling kanan. Cara cari tahu dia yang paling kanan atau enggak itu misalnya dari sini kalian ketik kontrol, terus kemudian klik paling kanan. Nah, jadi kolom paling kanan itu adalah BP, kolom BP ini. Item ke-25. Gitu ya. Nah, ini kita copy item 1 sampai item paling kanan. Dengan di blok, kontrol, tekan shift, klik kanan, ini di copy. Nah, kita membuat bank instrumen atau bank butir. Kita berikan nama lampiran butir. Nah, silakan diikuti. Teman-teman paste ini di sebelah kolom C dengan melakukan transpose atau diputar, di rotate kayak gini, gitu ya. Nah, kita melakukan pengkodean atau membuat identitasnya item. Rofik 1 sampai 19 ini item apa? Variabel. Nama variabelnya. Apa? Bullying. Oh, bunuh diri. Ide bunuh diri
atau sudah bunuh diri? Ide. Saya tulis IB gitu aja ya. IBD aja. IBD. Itemnya urut? Sudah urut? Oke. Apakah di antara 1 sampai 19 ini ada attention check? Tidak ada. Nah, berarti IBD ini adalah item yang pertama. Kita tulis 01 seperti ini. Nah, selanjutnya kita drag ke bawah. Ini adalah cara mudah saya. Sebaiknya teman-teman memastikan kode itemnya sama dengan kode item yang ada di artikel jurnalnya. Kalau misalnya saya pernah berharap dapat beristirahat dari kehidupan yang saya jalani di instrumen aslinya nomor 4, maka tulis di sini IBD 04. Gitu ya. Saran saya jangan gunakan nama skala. Misalnya self efficacy instrumennya pakai GSES 10 karena ada 10 item. Jangan nulisnya GSES 01. Tapi tulis GSE 01. Karena S itu maknanya skill. Atau misalnya apa ya tadi ya? Resilience questionnaire. Jangan ditulis RQ. Tapi tulis R01. Nama variabelnya atau singkatan variabelnya gitu ya. Nah, selanjutnya merasa gugup itu masuk variabel apa? Kecemasan atau kecemasan general GAD. GAD itu anxiety ya. Boleh gini. Nah, anxiety aja. Misalnya. Karena kita menggunakan konsep yang umum kan. Itemnya ada 7, maka kita tulis seperti ini. Terus yang 1 sampai 25 resiliensi. Misalnya gini. Nah, itemnya urut ya. Sampai 25. Oke. Nah, kalau sudah sebaiknya ini dibuatkan identitas di sebelah kiri untuk nama variabel, misalnya ide bunuh diri kayak gini. Terus yang ini tadi kecemasan. Yang di bawahnya resiliensi. Gitu ya. Nah, pertanyaan saya, ada nggak item unfavorable di ide bunuh diri, kecemasan, dan resiliensi? Nggak ada. Ini kebetulan nggak ada. Kalau ada, kalian berikan warna yang berbeda. Misalnya begini, ini untuk ide bunuh diri, saya berikan warna hijau. Gini ya, kalau ada item unfavorable di item berapa, misalnya item 7, itu berikan warna yang lebih soft. Kok jelek? Jelek juga. Misalnya ini merah, item nomor 7 saya berikan lebih blur seperti ini. Ya, ini juga kita berikan blur seperti ini. Nah, kecemasan juga sama. Kita berikan warna yang berbeda. Kalau nggak ada unfavorable silakan. Ini misalnya pink. Nanti kalau ada unfavorable kita berikan kode seperti ini. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman?
Jawab apa? Tulis saja strip. Kalau jenis kelamin tidak sebagai variabel yang diteliti, ya nggak apa-apa dimasukkan, dilibatkan. Nanti masuk. Kita memastikan jenis datanya sama semua ya. Untuk urusan nanti kita seleksi partisipan dan seleksi item itu masih tahap selanjutnya. Kita belum sampai sana. Jadi kita persiapkan ini dulu. Kalau ini sudah dipastikan, ya, maka kita buka form respon 1 dan kita bikin sheet yang baru. Nah, sheet yang baru ini namanya reverse course. Jadi kita akan melakukan penskoran ulang untuk item-item yang tujuannya berkebalikan dari konstruk. Ya. Contoh misalnya item IBD 14, dia unfavorable. Ada 5 Likert rating, ya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia jawabnya sangat setuju, di item unfavorable harusnya scoringnya berapa? Harusnya 1. Kalau dia jawabnya setuju, harusnya scoringnya 2. Kalau dia jawab tengah, maka tetap. Jadi kita akan merubah 5 itu dikonversi sebagai 1, 4 dikonversi sebagai 2, dan sebaliknya yang lain. Gitu ya. Nah, untuk itu kita perlu mengcopy semua data yang ada di form respon 1. Ini kita blok semuanya. Seperti ini. Kalau kita kontrol A, maka semuanya akan ke blok. Kita copy, kontrol C, terus kemudian kita paste di sini persis. Kok muncul? Nah, ini. Seperti ini. Jadi dia akan mengcopy paste persis. Nah, kita tugasnya itu mengganti kode-kode ini. IBD 01 sampai resiliensi item ke-25, ini kita copy. Terus kita masukkan ke reverse course yang ini. Nah, kita gantikan baris yang pertama pada item dengan kode-kode tadi. Dipaste dengan transpose. Seperti ini. Gitu ya. Nah, sebaiknya karena kita tadi sudah mengidentifikasi yang unfavorable, ya, misalnya IBD 07. Nah, satu kolomnya itu sebaiknya diberikan warna yang berbeda, kayak gini. Nah, ya. IBD 14. Terus ini juga. Nah, kayak gini ya. Nah, yang terjadi punyanya Rofik, ini ada respon yang responnya integer, bukan numerik. Jadi kalau anxiety, dia responnya linear scale. Ya, kalau dia jawab sangat setuju sampai sangat tidak setuju langsung dikonversi ke angka. Tapi yang ini enggak, dia memilihnya pilihan ganda, rendah, sedang, tinggi. Ya, kalau kita cek responnya seperti ini. Ya, rendah, sedang, ketinggi, tidak ada. Jadi cuma ada 3 kategori. Tapi yang di IBD 2 itu ada rendah, sedang, tinggi, tidak ada. Nah, harusnya seperti apa, Rafiq? Kalau di item aslinya yang saya temukan di skripsi itu sesuai tiap pertanyaan jawabannya berbeda sesuai dengan itu. Gimana? Jadi nggak pakai sangat tinggi atau tidak atau rendah, cuman jawaban dari pertanyaannya itu beda-beda semua. Ya apa? Misalnya item nomor 1, dia kan tulisnya tidak ada.
Terus apa lagi? rendah, Rendah. Selain itu ada sedang ke tinggi. Terus ada juga yang tinggi kah? Jadi ini kita perlu lihat di blueprint atau di artikel aslinya. Nah, biasanya setiap item itu cara melakukan scoringnya berbeda-beda sesuai dengan referensi. Contoh misalnya, kalau tidak ada ini di scoring 0 misalnya. Atau di scoring 1. Kalau rendah di scoring 1 misalnya. Yang ini di scoring 2, ini scoring 3. Macam-macam. Nah, di Rofik kayak gimana? Nah, sehingga untuk membuat tidak ada menjadi 0, ini kita perlu melakukan replace. Find and replace kalau di Word ya. Tapi kalau di sini ya kita pakai fungsi replace. Memang dari situ ya, itu nggak menggunakan skala tingkat yang laten. Iya. Itu memang ada jawaban pastinya dari Jawaban kategorikal kan. ya dari artikel. Iya, gimana cara melakukan scoring? Jadi kan berarti kan sedang tinggi, rendah, tidak ada. Nah, berarti kan sebenarnya ini kategori yang paling tinggi, lebih rendah, dan ini tidak ada. Nah, kita perlu melakukan konversi ke data numerik di referensi. Kalau kayak gini ini nggak bisa dianalisis. Gitu. Kalau memang iya seperti ini, ya seperti ini, tidak ada rendah, sedang, tinggi. Nah, kita perlu melakukannya manual, teman-teman. Jadi ini kita blok area mana yang akan kita replace. Misalnya cuma yang kolom R saja. Ini di blok, terus kemudian kita Ctrl V. Terus kita lakukan ini cari dan ganti, find and replace. Tadi ada apa tadi ya? Tidak ada. Nah, kita ganti dengan misalnya 0, 0, terus kita ganti semua. Nah, dia cuma ngefek di kolom itu saja. Terus misalnya yang sedang ke tinggi, misalnya dia scoringnya 2. Nah, maka kita kasih ganti dengan 2. Ganti semua. Nah, sisanya tinggal rendah. Rendah, kita scoring dengan 1. Misalnya seperti ini. Tadi saya belum tahu sebenarnya kayak gimana. Ya, digantikan merek, Pak. Di sini namanya hasil analisis datanya. Ya, hasil penelitian itu di sini pakai angka juga. Gitu ya. Nah, ini sisanya biar urusannya Rofik ya. Tapi ini udah selesai. Gitu ya. Nah, tadi ini kan udah dalam bentuk numerik ya, teman-teman ya. Nah, ini sebaiknya boleh kita paste di bagian ini untuk mempermudah item nomor 1 ini juga jadi numerik. Gitu ya. Nah, karena saya perlu mencontohkan untuk unfavorable, gitu ya. Misalnya item nomor 1 ini unfavorable, harusnya kan yang jawab tidak ada itu kan scoringnya 2, yang jawab sedang ke tinggi harusnya 0 kalau unfavorable. Maka kita perlu melakukan otomatisasi fungsi di spreadsheet-nya. Ya, contoh yang kolom R ini dia unfavorable. Gini. Nah, kita membuat fungsi. Caranya biar 0 menjadi 2, satunya tetap dan 2-nya jadi 1, 2-nya jadi 0, itu gimana caranya? Agar 0 jadi 2, satunya tetap,
2-nya jadi 0 itu gimana caranya? Manual. Kalau nanti kita manual, nanti caranya kayak gini. Ini kalau kita pakai find and replace ya. Misalnya gini. Yang 0 kan jadi 2. Kita bikin gini. 0 ganti jadi 2. Efeknya semua 0 akan jadi 2. Pertanyaan saya, yang tadi sebelumnya 2 ingin dijadikan 0. Gini, ini 2, terus ini diganti 0. Terus kita ganti semuanya jadi 0. Jadi nggak ada 2-nya. Kemarin saya tuh ganti ini Pak. Jadi kalau misal itu kan 0 ke 2, jadi 2-nya itu DUA gitu. Oh gitu. Iya. Oke. Dua. Boleh, itu cara yang lain. Ya. Silakan, seperti itu. Nah, ada beberapa cara yang lain ya. Kalau ini udah numerik teman-teman, kita pakai fungsi matematis. Contohnya, tujuan kita adalah 0 jadi 2 ya. Maka untuk merubah 0 jadi 2, berarti kan tinggal 2 dikurangi 2 itu sendiri. Berarti kan nilainya akan jadi 0. Berarti kita pakai fungsi. Di sini sama dengan 2 dikurangi respon yang ada di form 1. Terus harusnya 1 jadi berapa? 1. Betul kan 1? Kalau 2 harusnya jadi berapa? 0. Ini tinggal kita drag ke bawah. Yang 1 harusnya jadi berapa? 0 jadi berapa? 2 jadi berapa? 0. Berarti 1, 2, 0, 0, 1. Nah, berarti yang ini dia tidak numerik nih. Nah, ini dia belum numerik ini. Oh, yang ini dia kosong. Nah, berarti ini kita perlu ganti dia. Nah, ini dia belum apa tadi? Rendahnya 1, terus sedang tinggi 2, terus 0. Ini ya. Udah selesai. Kalau kita cek lagi di sini dia sudah ada 1, 2, 0, 0, 1. Jadi dia udah ke reverse teman-teman. Gitu ya. Ini dia udah selesai. Nah, kalau dia udah selesai, sebenarnya kita udah siap untuk melakukan analisis data. Gitu ya. Harusnya ini kita lakukan untuk semua yang unvariable. Gitu ya. Nah, sebelum itu kan kita nanti akan melakukan pengujian hipotesis. Jadi kalian membutuhkan total score. Sebaiknya kalian bikin total score dulu. Karena variabelnya ada 3, kita bikin 3 kolom baru di sebelah kanan. Ini di blok, terus habis gitu sisipkan 3 kolom di sebelah kanan. Gitu ya. Nah, apa namanya variabel tadi? Misalnya ide bendir ini ya. Terus kejem satunya resil. Nah, gini ya. Nah, umumnya total score itu kan tinggal menjumlahkan semua item-item. Sebaiknya kalian menjumlahkan setelah item unfavorable-nya dilakukan reverse score. Gitu ya. Jadi salah kalau kalian mentotal sebelum reverse score.